saya Raffi Akbar dari 1142. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat merupakan sebuah upaya Indonesia untuk mengembalikan wilayah Irian Barat kembali menjadi daerah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan buntut dari konferensi meja bundar yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam konferensi tersebut disebutkan bahwa urusan Irian Barat akan diselesaikan dalam tempo satu waktu yaitu 1 tahun setelah perjanjian. Jadi ada tempo 1 tahun setelah perjanjian itu bahwa urusan Irian Barat akan diperbincangkan lagi. Namun dari pihak Belanda sendiri sepertinya tidak ada niatan untuk menepati janjinya tersebut. Oleh karenanya negara kita memikirkan upaya lain untuk tetap berusaha mengambil Irian Barat dan memasukkannya kepada wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam metode yang dilakukan, negara kita melakukan 2 metode. Yang pertama adalah metode diplomasi, dan yang kedua adalah metode konfrontasi. Dalam metode diplomasi, Indonesia pertama-tama menggunakan diplomasi bilateral, yaitu diplomasi antara kedua negara, yaitu Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia dan Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kembali kepada Indonesia secara de jure. Namun hal ini ditolak oleh Belanda. Dan pada bulan Desember 1951 diadakan perundingan lagi antara Indonesia dengan Belanda. Pada kali ini perundingan ini juga membahas untuk membatalkan Uni Indonesia Belanda dan mengembalikan Irian Barat kembali kepada Indonesia, namun gagal. Selanjutnya pada bulan September 1952, Indonesia mengirimkan nota politik perundingan Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat untuk dibahas lagi dalam nota politik tersebut. Namun sekali lagi Belanda menolak. Karena mendapat penolakan terus-menerus dari Belanda, Indonesia mencari dukungan lain. Indonesia mencoba berdiplomasi dengan negara-negara dari kawasan Asia Afrika. Indonesia menempuh jalur diplomasi ini untuk menambah dukungan secara regional. Contoh dalam konferensi Kolombo April 1954 dan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955 yang dihadiri oleh 29 anggota negara-negara di kawasan Asia Afrika. Dan dalam konferensi Asia Afrika, seluruh negara bersepakat bahwa Irian Barat memang seharusnya dikembalikan kepada Indonesia. Namun kesepakatan ini masih dianggap tidak sah dalam PBB karena masih belum mencukupi dari 2/3 suara. Setelah mendapatkan dukungan dari negara-negara di Asia Afrika, Indonesia pun mencoba untuk berdiplomasi lagi. Kali ini berdiplomasi ini diarahkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa. Ketika berdiplomasi di Persatuan Bangsa-Bangsa, Indonesia mencoba mengangkat isu Irian Barat ini ke dalam forum PBB. Sidang umum PBB yang pertama kali membicarakan hal ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1954. Sidang ini dilaksanakan, namun Indonesia gagal mendapatkan 2/3 suara yang bisa digunakan untuk menekan Belanda. Selanjutnya, Indonesia tetap mencoba untuk menggunakan isu ini dan memasukkannya dalam topik sidang, namun gagal. Terhitung sudah 3 kali Indonesia mencoba lagi, yaitu tahun 1955 dalam Majelis Umum PBB ke-10, tahun 1956 di Majelis Umum ke-11, dan yang terakhir di Majelis Umum ke-12 tahun 1957. Hasil pemungutan suara masih Indonesia tidak mendapatkan 2/3 suara yang dibutuhkan. Hingga tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda selalu menemui kegagalan. Karena mengalami kegagalan terus-menerus dan Belanda tidak mempunyai itikat baik untuk mempertimbangkan hal ini, maka pemerintah kita memutuskan untuk melewati jalan konfrontasi. Jalan konfrontasi dipilih oleh negara kita karena kunjung tidak mendapatkan respon baik dari berdiplomasi, baik melalui PBB, bilateral, dan Belanda tidak mempunyai itikat baik untuk menunjukkan bahwa mereka berniat untuk menyelesaikan masalah ini. Konfrontasi yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia itu dalam bidang ekonomi. Indonesia melancarkan konfrontasi di bidang ekonomi dalam upaya membantu membahas Irian Barat itu sendiri.
yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia adalah nasionalisasi untuk beberapa perusahaan dan juga bank-bank yang ada di Indonesia yang merupakan kepunyaan Belanda. Contoh De Java's Bank yang menjadi Bank Indonesia, dan pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda atau KLM untuk landing atau mendarat dan juga take off atau lepas landas dari wilayah Indonesia. Kaum pekerja, buruh-buruh juga melakukan pemogokan massal pada saat mereka bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Dan pemogokan ini mencapai puncaknya pada tanggal 2 Desember 1957. Dan semua perwakilan konsuler Belanda yang ada di Indonesia dipulangkan pada tanggal 5 Desember 1957. Pada saat itu juga dilaksanakan aksi pengambil alihan atau nasionalisasi secara sepihak oleh Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini antara lain, ya selain disebutkan tadi, ada Nederlands Handelsmaatschappij menjadi Bank Dagang Negara, Bank Eskomto, dan perusahaan percetakan De Unie. Itu merupakan konfrontasi pertama kita dalam bidang ekonomi yang dilakukan dalam upaya pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Tentu saja konfrontasi ini membuat Belanda semakin berang. Indonesia pun menambahkan ingin melakukan konfrontasi dalam jalur politik. Pemerintah RI juga melakukan konfrontasi politik pada tahun 1956. Secara sepihak Indonesia membatalkan hasil konferensi meja bundar tahun 49 dengan dikukuhkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaan Indonesia di wilayah Irian Barat, Indonesia mengesahkan Provinsi Irian Barat tanggal 17 Agustus 1956 dengan ibu kotanya Soashiu dan gubernurnya adalah Zainal Abidin Shah. Ini untuk menegaskan bahwa Indonesia berkuasa di Irian Barat. Setelah melakukan konfrontasi di bidang militer, di bidang politik dan ekonomi, Indonesia pun berpikir bahwa mungkin sudah saatnya kita juga berkonfrontasi di bidang militer. Belanda lalu mengatakan bahwa wilayah Irian Barat termasuk kepada wilayahnya dan disebut dengan Netherlands New Guinea. Hal ini membuat pemerintah Indonesia berang, kemudian memutuskan secara sepihak semua hubungan politik dan diplomatik dengan pihak Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1950, ini yang membuat Indonesia ingin merasa bahwa sudah saatnya melakukan konfrontasi di bidang militer. Yang mana ini membuat Indonesia segera berusaha untuk mencari suplai-suplai, baik itu senjata, alutsista dalam rangka membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Dalam hal ini, kita berutang budi kepada Uni Soviet, yang mana sudah menyediakan suplai serta alutsista yang dapat kita gunakan. Kita juga mendapatkan support secara politik dari beberapa negara. Ada dari India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman Barat, juga Prancis. Belanda juga bukannya diam saja. Belanda juga mengantisipasi serangan dari Indonesia. Sekitar tanggal atau di bulan April 1961 dibentuk Dewan Papua oleh Belanda. Dewan Papua ini bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib rakyat Papua atau Irian Barat di tanah sendiri dengan melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, menjadikan Papua negara boneka yang memiliki bendera serta lagu kebangsaan sendiri. Yang kedua, dalam hal keamanan, mendatangkan kapal induk Karel Dorman yang merupakan kapal perang Belanda untuk berjaga di perairan Irian. Dan yang ketiga, menambah pasukan demi memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat. Karena hal tersebut, konflik bersenjata sangat sulit untuk dielakkan. Menanggapi hal ini, pada Desember 1961, pada tanggal 19, diadakan rapat umum di Yogyakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden Insinyur Soekarno memutuskan untuk membuat sebuah rencana Trikomando Rakyat atau yang sering disingkat Trikora. Dan beliau berpidato. Dan dalam Trikora atau Trikomando Rakyat berisi 3 hal yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada saat rapat umum di Yogyakarta. Yang pertama adalah gagalkan upaya pembentukan negara boneka Papua. Yang kedua, mengibarkan bendera pusaka merah putih di tanah Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum.
demi pertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Setelah Bung Karno memproklamirkan Operasi Trikora, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi ABRI kemudian membentuk sebuah komando yang akan melaksanakan operasi di Irian Barat. Komando tersebut adalah Komando Mandala. Dan Insinyur Soekarno menunjuk presiden, bukan presiden pada saat itu, yang kita kenal, presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto yang pada saat itu masih berpangkat Mayor Jenderal sebagai pemimpin operasi tersebut. Maijen Soeharto menjadi Kepala Komando Mandala yang resmi dibentuk 1 Januari 1962. Komando Mandala bermarkas di Makassar dan memiliki tugas untuk melaksanakan Trikora demi membebaskan Irian Barat. Dan berikut langkah-langkah yang akan diambil setelah Komando Mandala dibentuk. Yang pertama adalah merencanakan operasi militer, yang kedua adalah mempersiapkan operasi militer, yang ketiga melaksanakan operasi militer, dan yang keempat mengobservasi situasi dan juga kondisi militer di Irian Barat. Pada Maret hingga Agustus 1962, persiapan dimulai dengan melakukan pendaratan pasukan yang terdiri dari ABRI juga sukarelawan dari laut dan udara. Hal tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan operasi militer di wilayah Irian Barat. Komando Mandala telah melakukan tahapan-tahapan perjuangan. Berikut operasi dalam upaya mendukung pembebasan Irian Barat yang dilakukan oleh Komando Mandala. Operasi militer yang dilakukan oleh Komando Mandala adalah yang pertama Operasi Banteng di wilayah Kaimana dan Fakfak. Yang kedua adalah Operasi Serigala di wilayah Teminabuan dan juga di Sorong. Dan yang ketiga Operasi Naga di Merauke. Dan yang keempat Operasi Jatayu di Sorong, Merauke dan juga Kaimana. Dan dalam tahap persiapan serta infiltrasi militer tersebut, terjadi sebuah insiden pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962 yang dilakukan oleh pihak Belanda. Saat kapal perang milik Angkatan Laut Republik Indonesia yang berjenis kapal motor torpedo boat atau MTB Macan Tutul sedang berpatroli di wilayah Laut Aru, diserang secara terus-menerus dan menyebabkan kapal tersebut terbakar dan tenggelam. Pada saat itu gugurlah salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Komodor Yosudarso dan Kapten Laut Wiratno. Mereka gugur di pertempuran Laut Aru. Namun hal ini tidak membuat kita mengendurkan gerakan. Gerakan tersebut pun tetap dilancarkan hingga pasukan Indonesia berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Irian Barat. Dan setelah terjadi konflik bersenjata antara militer Republik Indonesia dengan militer Belanda di Irian Barat, hal ini mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan lantas dunia internasional segera beraksi dengan mendesak diadakannya perundingan damai yang kemudian ditanggapi oleh Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB dan disetujui juga oleh pihak Belanda. Dan kemudian Dewan PBB mengutus seorang diplomat asal Amerika, yaitu Ellsworth Bunker. Diplomat asal Amerika ini menjadi mediator dalam perundingan tersebut. Dan dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh diplomat Amerika tersebut, timbullah beberapa kesepakatan antara Belanda, Indonesia yang ditengahi oleh diplomat tersebut, Ellsworth Bunker. Yang pertama adalah Irian Barat akan diserahkan pada pemerintahan Indonesia melalui Dewan PBB yang akan mendirikan sementara sebagai pemegang kekuasaan sebelum diserahkan kepada Indonesia. PBB akan memegang kekuasaan itu secara sementara dengan membentuk badan yang dinamai UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, atau memegang kekuasaan sementara PBB sebagai pemerintahan sementara yang akan berkuasa di Irian Barat sebelum wilayah itu diberikan kepada Indonesia. Dan yang kedua, memberi kebebasan rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat mengenai kedudukan Irian Barat yang sesungguhnya. Pokok usulan tersebut kemudian dikenal dengan nama Bunker's Plan. Berdasarkan rencana tersebut, pada 15 Agustus 1962 dicapainya sebuah kesepakatan di antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan Belanda. Dan kemudian timbullah persetujuan lagi di kota New York yang disepakati oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio
dengan Menteri Luar Negeri Belanda Van Rooyen. Dengan begitu, perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian New York. Perjanjian New York mempunyai isi seperti berikut. Yang pertama adalah Irian Barat harus diserahkan pada UNTEA paling lambat 1 Oktober 1962. Yang kemudian bendera milik Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera milik PBB. Tentara Indonesia yang masih berada di Irian Barat, ini nomor 2, yang tetap berada di Irian Barat harus tetap berada di Irian Barat dan berada di bawah pengawasan UNTEA. Dan yang ketiga, pasukan militer Belanda harus segera ditarik dan dipulangkan kembali, yang berarti seluruh angkatan bersenjata kepunyaan Belanda harus segera kembali ke wilayah negaranya. Dan yang keempat, bendera merah putih milik bangsa Indonesia pun boleh dikibarkan di tanah Irian Barat, berada di sebelah bendera PBB sejak 31 Desember 1962. Dan yang terakhir, nomor 5, pemerintahan Irian Barat yang berada di bawah penguasaan UNTEA akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia paling lambat 1 Mei 1963. Hasil perjuangan Indonesia sesaat setelah disepakati perundingan di New York pada 19 Agustus 1962, kemudian datang surat perintah penghentian adu tembak di antara kedua pihak dan dimulainya gencatan senjata. Maka dengan itu, sebelumnya Indonesia telah merencanakan akan adanya operasi besar yang namanya Operasi Jaya Wijaya yang akan dilaksanakan pada 1 Oktober. Namun dibatalkan. Dan secara resmi Belanda melakukan serah terima pemerintahan Irian Barat pada UNTEA sebagai bagian dari pemenuhan isi Perjanjian New York. Dan kemudian pada tanggal 1 Mei 1963, PBB pun menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Dan hal tersebut dilakukan dengan sebuah syarat, yakni pemerintah Indonesia harus menjalankan PEPERA. PEPERA itu apa? PEPERA adalah penentuan pendapat rakyat, yang mana ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat Irian Barat untuk menentukan bagaimana kedudukan Irian Barat ke depannya. Dan hasilnya, masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. Dan hasil PEPERA sesuai amanat Dewan PBB tahun 69 saat dilangsungkan di Irian Jaya ialah bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Irian Barat masuk secara resmi ke wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Perjuangan kita akhirnya berhasil. Dan untuk memperingati keberhasilan kita dalam pembebasan Irian Barat, di markas Komando Mandala yang berpusat di Makassar, dibangunlah sebuah monumen Mandala untuk memperingati perjuangan kita. Semoga dengan presentasi saya ini dan memberikan manfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Jayalah negeriku, jayalah selama-lamanya. Hidup NKRI, NKRI harga mati. Saya akhiri. Saya Raffi Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.